RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV dan juga yang sedang menyaksikan melalui live Instagramnya RSUD Pelabuhan Ratu. Pada siang hari ini saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas tengah berada di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nih sahabat RCL, kita akan berbincang karena memang juga ini perbincangan yang cukup penting dan juga ini kadang suka dianggap sepele oleh masyarakat. Padahal kalau misalkan kita mengalami sakit yang satu ini bisa sampai nggak bisa tidur, bahkan sampai dibikinin lagu loh tentang sakit yang satu ini, yaitu adalah tentang gigi, sahabat RCL. Dan kita akan berbincang bersama Dokter Gigi Destrin. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Wow, Dokter Destrin luar biasa. Sehat ya dok ya? Sehat. Luar biasa sekali. Dokter Gigi Destrin, dokter. Hari ini kan kita bakal ngobrol dan berbincang tentang utamanya itu adalah tentang tren tentang perawatan gigi estetik gitu dokter ya. Nih tapi mumpung ketemu sama dokter gigi nih sahabat RCL, pemirsa kami TV dan juga yang sedang menyaksikan live. Mumpung ketemu dokter gigi nih, dokter, sakit gigi itu adalah sakit yang paling menyiksa menurut saya. Waduh, sampai nggak bisa tidur, sampai ada salah satu teman saya yang minta ditemenin subuh-subuh buat nyari obat sakit gigi dokter. Dok, bicara tentang kesehatan gigi. Sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan dengan gigi kita agar tetap sehat, dokter? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Jadi memang perlu sekali ya edukasi semacam ini. Betul. Dan memang betul tadi kata Mas Aska bahwa kadang-kadang pasien itu mengabaikan gitu ya. Gigi yang masih lubangnya kecil dan belum ada keluhan, kadang-kadang pasien tidak segera pergi ke dokter gigi gitu ya. Terkadang menunggu lubangnya besar atau sudah ada keluhan yang mengganggu aktivitas. Contoh temennya tadi gitu ya. Nah, sebaiknya kita menyarankan gitu ya. Memang dianjurkan untuk kontrol ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali. Jadi walaupun kita tidak ada keluhan, kita datang ke dokter gigi untuk dicek gitu ya. Kalau misalkan di saat kontrol itu ditemukan adanya gigi berlubang, ya langsung segera ditambal gitu ya. Jangan menunggu gigi itu sudah ada keluhan atau mungkin perawatannya makin sulit, makin rumit gitu ya. Itu kan menjadi untuk pasiennya sendiri tentunya makan waktu perawatannya karena nggak bisa satu kali kunjungan gitu ya. Dan kemudian biayanya juga menjadi lebih besar. Iya. Nah tapi dok, apakah salah satu penyebab dari sakit gigi itu apakah hanya cuma tentang gigi berlubang saja atau mungkin juga ada penyebab-penyebab lain yang bikin sakit gigi atau sakit gusi biasanya gitu dok? Seperti apa dok? Betul, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi rasa nyeri di rongga mulut itu tidak melulu dari gigi berlubang gitu ya. Gigi berlubang iya sudah jelas gitu. Apalagi kalau lubangnya sudah mengenai saraf giginya, itu sakitnya hebat sekali. Cuman ada bagian lain yang bisa menyebabkan nyeri. Ya, antara lain misalnya radang pada gusi. Radang pada gusi itu juga bisa bikin sakit gitu ya. Apalagi kalau sudah menimbulkan nanah gitu ya, bisa ada demam juga, nyeri. Nah, itu biasanya disebabkan oleh penimbunan karang gigi. Oh, itu ya. Ya, betul, karang gigi kalau sudah menginfeksi gusi gitu ya, itu akan menyebabkan gusinya radang, akhirnya pasiennya ada demam kadang-kadang gitu ya, dan menimbulkan nyeri seperti itu. Berarti memang juga penyebab sakit pada gigi itu tidak hanya tentang gigi berlubang aja dokter ya? Sebenarnya banyak faktor juga, mungkin tambahan lainnya ya selain tadi dari faktor karang gigi, bisa juga dari kelainan sendi bisa menyebabkan sakit di rongga mulut di daerah wajah gitu ya. Terus banyak yang lain sih yang menyebabkan nyeri, cuman yang pada umumnya sih di situ ya. Tapi kalau makanan sendiri dok sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap kesehatan gigi kita dok? Ya betul. Makanan itu sangat berpengaruh ya, terutama makanan yang tidak mudah dibersihkan. Misalkan makanan yang sifatnya lengket ya, yang makanan yang manis. Kalau manis itu sebenarnya lebih ke akan membuat gigi berlubang khususnya akan sensitif. Iya. Oh, ternyata memang juga banyak sekali juga penyebab-penyebab yang menyebabkan sakit pada area gigi itu sendiri ya dok ya. Nah, tapi dokter hari ini kan kita punya tema pembahasan yang memang juga cukup spesifik dokter, yaitu adalah tentang tren perawatan gigi estetik gitu kan. Ini yang memang juga menjadi tren di antara anak-anak muda zaman sekarang, terutama di para anak-anak Gen Z gitu kan dokter gitu ya. Maksudnya sebetulnya sudah cukup lama dokter merambah ya, seperti misalkan behal gigi. Sebenarnya itu sudah lama, tapi kan untuk menjadi tren itu sendiri memang juga baru-baru ini dokter. Nah tapi dokter, yang disebut dengan perawatan gigi estetik itu sebenarnya
apa saja sih dok gitu maksudnya dok? Oke, baik. Mungkin saya jelaskan juga ya. Perawatan gigi estetik itu dari kata estetik sendiri. Jadi estetik itu kan kita ingin mendapatkan sesuatu yang indah gitu ya, yang Betul, cantik. betul. Nah, perawatan gigi estetik yang ada di kedokteran gigi itu biasanya melibatkan gigi-gigi yang kalau kita senyum misalkan itu terlihat. Nah, itu gigi-gigi depan biasanya yang mengganggu penampilan seperti itu ya. Nah, antara lain perawatan seperti penambalan pada gigi depan itu termasuk estetik. Kemudian veneer gigi itu termasuk perawatan kedokteran gigi estetik. Kemudian crown itu selubung gigi di selubung. Kemudian ada juga yang tadi disebutkan perawatan ortodontik. Ortodonti itu kalau di masyarakat sebutnya behel gitu ya, atau kawat gigi. Kemudian ada lagi bleaching atau tooth whitening ya, pemutihan gigi. Nah, antara lain itu sih. Mungkin ada lagi sedikit kalau yang tadi kan estetik. Satu lagi perawatan gigi yang sifatnya kosmetik. Kosmetik itu seperti contohnya berlian. Iya, betul. Nah, itu kan kadang itu juga dulu pernah tren juga. Iya. Seperti itu. Terus gigi kelinci. Gigi kelinci juga masuknya ke kosmetik ya. Oke. Nah, dok, kalau kita tentang satu persatu dijelaskan secara detail mungkin boleh dokter ya. Kita bahas dari yang paling umum dan paling banyak mungkin bahasanya diminati atau makin banyak yang dipakai oleh masyarakat itu sendiri, yaitu adalah tentang behel gigi sendiri dokter. Sebenarnya kalau kita bicara tentang fungsi utamanya dulu deh dok gitu kan, ya mungkin di samping memang barusan tadi sebagai fungsi estetika itu sendiri, kalau bicara tentang fungsi utama dari behel gigi sebenarnya untuk apa sih dok? Iya, jadi kalau untuk behel atau perawatan ortodonti gitu ya, sebenarnya ortodonti itu perawatan yang bertujuan untuk merapikan gigi atau meratakan gigi. Jadi ada tujuannya. Jadi tidak semua orang itu sebenarnya membutuhkan. Nggak semua orang perlu sebetulnya. Betul, nggak semua orang perlu. Jadi ada indikasinya gitu ya. Kalau misalkan tadi fungsinya untuk meratakan gigi atau mempercantik, memperindah, biasanya pasien-pasien yang perlu di ortodonti itu pasien yang giginya crowding atau berjejal. Yang berikutnya pasien kebalikannya berjejal, giginya jarang-jarang. Nah, kemudian gigi yang maju ya, kalau di masyarakat bilangnya apa tuh? Honggos. Ya, betul. Itu. Terus ada juga mungkin pasien yang mengeluh, dok gigi saya agak muter nih, satu gigi ini muter. Nah, itu bisa diperbaiki dengan orto. Antara lain seperti itu sih fungsinya perawatan orto. Oke. Nah dok, kalau bicara tentang fungsi utama berarti kan memang juga ada jangka waktu atau proses yang perlu yang harus terjadi sebelum memang niat utamanya untuk merapikan gigi, entah dari memang yang maju ke depan atau yang memang bahasa kasarnya berantakan jatuhnya kan, atau mungkin yang gigi berjenjang. Biasanya proses yang dimakan atau diperlukan untuk sampai gigi jadi rapi itu berapa lama dok sebetulnya kalau dari behel? Oke, baik. Biasanya lama perawatan itu tergantung dari keparahannya ya. Misalnya pasien itu berjejalnya parah gitu ya. Nah, berarti dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menuju ke rapinya gigi tersebut. Lalu yang kemudian mempengaruhi juga faktor usia juga kadang mempengaruhi gitu ya. Kalau usianya masih usia awal-awal usia awal-awal remaja gitu ya, itu masih lebih cepat pergerakan giginya dibanding kalau yang sudah mungkin di atas 20 atau di atas 30 gitu ya, mungkin agak lebih lambat. Ya itu ya. Terus kemudian juga kedisiplinan pasien dalam kontrol. Kadang-kadang pasien hanya pasang, kemudian pada saat kontrolnya tidak disiplin. Nah, itu kan juga mempengaruhi lamanya perawatan, seperti itu sih. Nah, kalau behel sendiri dok, ini kita mungkin akan bahas satu persatu tentang estetika itu sendiri ya dok ya, tentang behel dulu. Selain juga memang juga dilakukan pemasangan behel gigi, atau misalkan ada juga nggak sih dok kayak harus minum obat tertentu atau konsumsi obat tertentu gitu selama proses perawatan berlangsung dok? Sebenarnya tidak ada ya sebenarnya, cuman kadang dokter gigi itu kadang menyarankan pasien itu juga karena kan kita menarik gigi. Betul. Nah, gigi itu kan tertanam di tulang rahang. Ya, kita boleh saranin pasiennya supaya tulang rahangnya itu kan kita tarik giginya bisa goyang dan lain sebagainya. Biasanya boleh lah minum susu seperti itu, tapi tidak ada obat-obatan yang diharuskan untuk selama perawatan orto itu sebenarnya tidak ada. Mungkin kecuali misalkan pada saat perawatan orto itu menimbulkan rasa sakit, boleh minum pereda nyeri kalau perlu, atau timbul sariawan misalnya
boleh kita meresepkan untuk obat sariawannya gitu ya. Oh, oke, Kalau oke, perlu oke, itu oke. juga. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu, berarti tidak ada perlu obat Tidak ada tambahan obat yang perlu khusus. Ya, dikonsumsi. betul. Oke. Nah, Dok, kalau kita akan bahasnya satu persatu aja secara detail biar Oke, memang juga baik. biar juga semua juga terjawab dan juga mungkin masyarakat dan juga sahabat RCL dan pemirsa Kami TV juga bisa menyimak nih sebelum juga akhirnya nanti memutuskan misalnya mau memasang atau juga menggunakan tren perawatan gigi estetika ini gitu, Dok. Tentang behel, Dok. Sebetulnya kan hari ini banyak ya yang maksudnya secara umum juga sudah banyak tempat-tempat yang memang juga bisa melakukan pemasangan behel tadi gitu kan, Dok. Tapi sebenarnya itu bahaya nggak sih, Dok? Dan harusnya secara ilmu kedokteran seperti apa seharusnya cara melakukan memasang? Tapi kan sebelum itu mungkin akan dilakukan dulu pengecekan. Seharusnya seperti apa, Dok, mekanismenya, Dok? Mungkin boleh. Betul. Jadi betul, pertanyaannya bagus sekali ya, karena masyarakat itu kadang belum mengerti gitu ya, harus kemana sih kalau Iya, iya, masang iya. behel itu. Nah, kalau untuk masang behel atau orto, dokter akan periksa dulu keadaan gigi-gigi pasiennya. Dilihat dulu tingkat keparahannya, keluhan utamanya pasien itu mau di orto apa Iya. gitu ya. Nah, setelah kita diagnosa untuk keperluan pasiennya apa, nah langkah selanjutnya bisa dengan dicetak giginya, di ronsen dulu ya. Kemudian dibersihkan dulu karang giginya, dan kemudian yang perlu menjadi catatan, pasien yang kandidat untuk dipasang orto itu tidak sembarangan. Oh. Pasien dengan kebiasaan buruk sebaiknya tidak dipasang orto. Pasien yang masih banyak gigi berlubang sebaiknya tidak dipasang orto. Iya, iya, iya. Kemudian pasien yang belum bisa menjaga kebersihan mulutnya tidak disarankan untuk pasang orto. Oh, Gitu. oke. Jadinya kalau pasien-pasien itu datang ke dokter gigi, itu akan dilihat dulu. Betul. Pasien ini bisa nggak dipasang orto? Kalau misalkan dia, saya ada dok, dananya ada, bukan di situ. Tapi kita Betul. lihat apakah pasien ini memang betul indikasi untuk dipasang orto. Ya, 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 ya. Karena mungkin juga yang tadi itu, Dok, kalau kita misalkan belum bisa ngerawat gigi, apalagi sudah dengan nanti pasang behel, itu akan lebih intens berarti ya perawatannya, Dok, Betul ya. sekali. Ketimbang gigi yang memang juga seperti kita yang tidak menggunakan behel, berarti, Dok, ya. Iya, betul. Oh, berarti memang disarankan untuk langsung datang ke dokter gigi dan juga konsultasi terlebih dahulu, berarti, Nah, Dok. betul sekali. Oh, oke, oke. Itu baru ngomongin tentang yang perawatan atau estetika yang pertama, yaitu adalah orto atau behel gigi. Betul. Selanjutnya, Dok, saya yang memang tertarik dan memang ini lumayan banyak orang juga yang akhirnya mulai mengenal dengan tren yang satu ini. Karena memang juga banyak juga public figure yang juga melakukan yang sama, itu adalah veneer, dokter. Oke, veneer. Secara umum veneer gigi itu seperti apa sebenarnya gambarannya, Dok? Oke, veneer gigi itu sebenarnya adalah restorasi atau tambalan yang melibatkan atau meliputi permukaan depan gigi. Oh. Jadi permukaan depan giginya seperti diberi cangkang ya, cangkang gitu. tipis untuk menutupi permukaan depan gigi saja. Perlu digarisbawahi itu ya, hanya permukaan gigi depan saja. Oh, berarti gigi yang di belakang itu sebenarnya tidak dilapisi berarti, Dok? Tidak Hanya yang di dilapisi. bagian depan kita saja? Betul, Oh, itulah oke. veneer. Beda lagi nanti crown. Kalau Oke, veneer itu hanya oke. melapisi di bagian permukaan depan gigi saja. Oke, untuk veneer itu hanya di bagian depannya saja kelihatan. Jadi kelihatan lebih bersih dan lebih putih berarti, dokter, ya. Betul. Nah, kalau untuk veneer gigi sendiri, dokter, ada kalau bilang barusan kan kalau di orto atau pakai pasang behel ada bahasanya spesifikasi khusus. Beberapa Betul. pasien yang baru bisa menggunakan orto atau behel. Betul. Kalau veneer gigi seperti apa, Dok? Veneer gigi tidak jauh berbeda ya intinya. Karena kan setelah di veneer bukan berarti udah selesai begitu saja. Setelah di veneer, pasien tetap harus kontrol ke dokter gigi. Pasien harus tetap menjaga kebersihan mulutnya. Pasien juga harus tahu bagaimana treatmentnya setelah pakai veneer. betul. Antara lain apa? Tidak boleh menggigit makanan yang sifatnya keras langsung pada gigi yang di veneer. Iya. Yang tidak boleh menggunakan gigi yang di veneer itu untuk sebagai alat untuk membuka. Misalkan kita kan suka ya buka plastik atau apa pakai. Ya, betul. Itu udah sangat dilarang kalau pakai veneer untuk seperti itu. Jadinya pakai veneer pun ada perawatannya seperti apa setelah pakai veneer gitu. Bukan berarti setelah pakai veneer tidak ada perawatan di rumah sehari-hari. Tapi kalau veneer, Dok, kalau bicara tentang orto atau behel kan sebetulnya sifatnya tidak permanen, Dok, ya. Maksudnya ada jangka waktu tertentu yang akhirnya bisa dibuka atau dilepas. Betul. Kalau veneer seperti apa, Dok? Kalau veneer itu jangka waktunya cukup panjang ya, cukup panjang. Tapi dengan catatan yang tadi saya bilang, pasiennya harus bisa menjaga veneer itu selama dia memakai veneer gitu ya, dalam arti seperti itu. Kalau pasiennya tidak apik cara makannya gitu ya. Nah, veneer itu juga bisa ada kekurangannya. Contoh misalkan pasiennya menggunakan veneer untuk gigit sesuatu yang sifatnya keras.
ya. Sedangkan itu sudah diinstruksikan oleh Iya. dokter bahwa tidak boleh untuk menggunakan vinir untuk menggigit yang keras. Nah, itu bisa jadi vinirnya entah itu vinirnya patah atau retak seperti itu. Jadi kalau dibilang vinir itu perawatan jangka panjang, iya itu jangka Iya, panjang. iya Tapi betul. pasiennya juga harus menjaga vinir itu dengan baik gitu ya. Oke. Tapi kalau dari Viner sendiri ada dampak nggak sih terhadap gigi kita, Dok? Kalau misalkan memang cara perawatannya salah atau mungkin bahkan memasang atau menggunakan veneer di tempat yang salah sendiri, ada dampak untuk gigi kita nggak, Dok? Baik, pertanyaan juga bagus ini ya. Jadi kalau untuk veneer ada untung ruginya tentunya ya. Setiap perawatan ada untung ruginya. Kalau untuk veneer sendiri keuntungannya ya otomatis giginya menjadi lebih bagus, lebih cantik, lebih bersih, lebih indah. Cuman kekurangan veneer adalah veneer itu kita harus mengambil bagian yang tadi ya permukaan depan gigi itu kita harus mengambil sebagian dari emailnya. Oh, kalau bahasa Seperti itu. umumnya mungkin diamplas gitu, Dok. Gitu bukan sih? Amplas mungkin. Atau mungkin kayak seolah-olah salah satu lapisan itu akan dikelupas gitu. Betul, dikelupas ya istilahnya seperti itu mungkin ya. Jadi kita asah dulu bagian permukaan emailnya, permukaan depan emailnya untuk memperoleh retensi atau memperoleh kelekatan si veneer tersebut pada gigi. Memang sih ada juga veneer yang non preparation, artinya langsung pasang gitu. ada yang seperti itu atau yang minimal preparasi juga ada. Cuman memang rata-rata veneer itu harus mengambil bagian emailnya. Nah, yang tadi ditanya sama Mas Aska, apa dok efek sampingnya? Betul. Nah, efek sampingnya kalau sudah ada pengambilan email, efek sampingnya bisa sensitif, bisa ngilu, bisa sensitif pada gigi tersebut gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau kita pasangnya bukan di dokter gigi, betul. Nah, kalau misalkan bukan dipasang dibuka di dokter gigi, seperti yang tadi sudah saya bahas, kadang-kadang kalau dibuka di dokter gigi, mereka tidak memperhatikan jaringan biologis di sekitar veneer itu. Jadi nggak memperhatikan bahwa di sekitar veneer ada gingiva, ada gusi, ya. Nah, makanya kadang-kadang pasien yang pasang veneer yang bukan di tempat yang tepat, pada saat datang ke kita, gusinya kemerahan, mudah berdarah, gusinya bengkak-bengkak, seperti itu. Karena apa? Makanan gampang nyelip lah, gitu ya. Karena dia nggak membuat itu dengan memperhatikan jaringan biologis di sekitarnya. Oke. Berarti kalau veneer itu berarti seolah-olah menempelkan bagian gigi lain ke dalam gigi kita, berarti seperti itu, Dok ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi ada suatu material betul yang menempel ke gigi kita, berarti. Menempel di gigi kita yang sebelumnya dicetak dulu setelah dipreparasi, kita sebutnya dicetak giginya, lalu jadi ada dua, veneer itu bisa direct sama indirect. Kalau direct atau langsung, kita langsung buat veneer tuh dalam satu kali kunjungan di dental office, di praktek dokter gigi. Itu yang direct. Tapi kalau indirect kita cetak, kita kirim hasil cetakannya ke lab teknisi tekniker gigi. Nanti datang setelah mungkin kira-kira 1 minggu atau tergantung labnya, baru kita sementasi, kita pasang. Itu yang indirect. Oke. Nah, dokter, selain veneer gigi, apalagi yang menjadi tren dari perawatan gigi estetik lainnya, dokter? Oke, baik. Untuk akhir-akhir ini sih ya ada pasien yang lumayan banyak juga minta diputihkan giginya. Diputihkan atau di bleaching. Di bleaching? Iya. Itu gimana, Dok? Maksudnya di bleaching tuh, Dok? Betul. Jadi pasien itu merasa ya bahwa giginya itu warnanya entah terlalu kuning atau gelap. Kadang-kadang itu sifatnya subjektif ya. Kadang-kadang pasien merasa gigi saya kok lebih kuning ya, Dok. Kadang-kadang kenapa saya bilang subjektif? Karena pasien itu ada faktor psikologisnya juga gitu ya. Iya, betul. Kalau kita lihat dia fine-fine aja dengan penampilannya, dengan warna giginya. Betul. Gigi itu kan akan sejalan dengan warna kulit kita. Betul, iya. Kalau giginya terlalu putih dengan warna kulit kita yang hitam, pasti juga nggak indah ya. Iya, nggak bagus juga. Betul. Nah, karena itu untuk bleaching kita harus benar-benar bisa screening pasiennya. Pasien-pasien yang seperti apa yang memang membutuhkan bleaching dan yang tidak gitu. Berarti sebetulnya kalau untuk bleaching ini nggak semua orang bisa di bleaching giginya, Dok? Sebenarnya kalau untuk bleaching itu kan sebenarnya hak pasien ya. Kalau pasiennya saya tetap mau di bleaching, Dok, walaupun begini begitu, oke, di bleaching. Cuman kita harus menjelaskan juga bahwa di bleaching pun ada yang tadi saya bilang, setiap perawatan itu ada dampak positif negatifnya, ada keuntungan, ada kerugiannya, seperti itu. Jadi nah, kalau untuk bleaching, seperti tadi juga dengan orto, tidak boleh ada gigi-gigi yang berlubang.
Oh. Jadi pada saat bleaching ya ditambal dulu semua gigi yang Betul, berlubang. betul. Ya, karena apa? Obat bleaching itu sangat iritatif ya. Oh iya, Sangat iritatif. Jadi betul. kalau ada gigi berlubang masuk itu obat bleaching, aduh ngilunya luar biasa gitu ya. Nah, kalau untuk teknisnya sendiri dok tentang bleaching gigi itu seperti apa? Apakah maksudnya di kumur-kumur cairan atau di laser atau seperti apa sebetulnya dok kalau untuk bleaching gigi? Oke, bleaching gigi itu ada dua jenis ya. Ada yang in office bleaching, ada yang home bleaching. Oke. Kalau in office bleaching itu bleaching atau tindakan memutihkan gigi di tempat praktek dokter gigi yang melakukan juga oleh dokter gigi dan timnya gitu ya. Nah kalau home bleaching itu bleaching yang dilakukan oleh pasien itu sendiri di rumah. Oh bisa itu dok? Bisa, ada seperti itu. Cuman memang ada perbedaan di antara keduanya ya. Kalau di bleaching di dokter gigi tentunya pertama pasiennya sudah bersih, sudah di scaling, tidak ada gigi yang berlubang gitu ya. Kemudian diberikan perlindungan dulu pada jaringan lunak di sekitar gigi yang mau di bleaching, supaya obat bleaching itu tidak mengiritasi tadi gitu ya. Nah setelah itu baru diaplikasikan bahan bleachingnya. Nah setelah itu bisa dengan dibantu percepatan putihnya itu dengan disinar bisa. Dengan sinar UV gitu berarti dok ya. Nah nanti setelah itu akan terjadi kenaikan level putihnya gigi seperti itu. Itu kalau di tempat praktek dokter gigi, di office betul. Nah kalau di rumah biasanya pasien itu disediakan tray khusus. Tray itu seperti apa ya? Seperti sendok cetak khusus gitu ya. Nah nanti obat bleachingnya diletakkan di situ lalu pasien melakukannya sendiri di rumah seperti ini sih. Cuma mungkin gini, kalau untuk yang home bleaching dia tingkat perubahannya tuh nggak langsung yang sekejap. Oh iya, signifikan langsung saat itu juga. Oke. Tapi kalau yang in office mungkin juga bisa langsung terasa di hari itu juga setelah bleaching selesai berarti. Betul. Oke, nah dok, udah ada ortho atau behel, sudah ada veneer, sudah ada bleaching gigi. Apalagi yang menjadi tren perawatan gigi estetik di hari ini yang menjadi hype di masyarakat hari ini dokter? Oke, yang jadi hype ya. Yang umum itu sudah saya sebutkan tadi. Betul. Kemudian ada juga crown gigi. Crown gigi itu gigi yang diselubung gitu ya. Gigi yang diselubung. Kalau veneer tadi hanya melapisi permukaan depan gigi saja. Kalau crown itu melapisi semua permukaan gigi. Melapisi semua permukaan gigi. Jatuhnya kayak gigi palsu nggak sih dok atau beda? Kalau gigi palsu ya mungkin bisa dibilang gigi palsu. Cuman gigi palsu yang sifatnya cekat gitu ya. Oh ya, jadi menempel di gigi kita gitu. Jadi gigi asli kitanya masih ada gitu ya, tapi kita kurangin dari sisi sampingnya dikurangin, bawahnya dikurangin, depannya dikurangin, belakang dikurangin. Supaya nempel ke gigi yang memang juga akan dipasangnya nanti, crownnya nanti. Betul. Jadi nanti ukuran giginya akan lebih kecil untuk nanti diselubung oleh yang tadi kita sebut sebagai crown tadi. Crown tadi, oke. Gitu. Biasanya pasien seperti apa yang bisa di crown gigi? Apakah yang memang juga sudah misalkan berlubang parah atau yang sudah memang giginya memang sudah patah atau seperti apa dok biasanya dok? Betul. Jadi kalau untuk crown juga ada indikasinya seperti tadi Mas Aska bilang ya. Kalau misalkan kariesnya udah terlalu luas, kalau misalkan ditambal tradisional, tambal konvensional kekuatannya kurang, kita akan menyarankan untuk dibuatkan crown gigi. Biasanya seperti itu. Lalu pasien-pasien pasca perawatan saluran akar biasanya karena sudah terlalu besar gitu ya, sisa jaringannya sedikit. Nah, disarankan diindikasikan gitu ya untuk menggunakan crown gitu. Atau bisa juga gigi yang tidak normal bentuknya, misalnya bentuk giginya terlalu kecil, kan ada ya gigi yang anomali bentuknya kecil. Nah, itu bisa dengan crown tadi untuk mengembalikan bentuknya dan ukurannya gitu. Nah dok, kalau tentang perawatan gigi crown, karena memang kan bahasanya berarti ini gigi eksternal, bukan gigi kita sendiri gitu dok ya. Perawatannya apakah seperti biasa sikat gigi seperti pakai pasta gigi biasa kemudian bisa disikat gigi seperti biasa, atau memang ada tata cara khusus ketika kita pakai crown gigi tadi? Oke, ini juga bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, untuk crown, untuk veneer, semua berarti ini untuk karena crown dan veneer itu kan dia bahannya ada yang dari composite, ada yang dari porselen gitu ya. Nah kita sarankan untuk pasien-pasien yang menggunakan tadi ya veneer maupun crown itu, kalau mau sikat gigi sebaiknya jangan pakai sikat gigi yang berbulu kasar. Oke. Terus kemudian jangan menggunakan pasta gigi yang abrasif.
abrasif tuh bisa bikin permukaan dari si vinil atau crown itu menjadi Tipis. bukan tipis ya, lebih ke arah jadi kasar lah ya. Oh ya ya Seperti ya. itu. Jadi disarankan sikat gigi tetap seperti biasa, tapi mungkin dengan bulu sikat yang lembut agar tidak terjadi scratch. Scratch itu Ya apa ya? betul. Goresan ya. Goresan betul Ya betul seperti betul. itu di permukaan vinilnya atau di permukaan crownnya seperti itu. Oh. Nah dok, seperti barusan saya bilang masih tentang perawatan pasca yang barusan tadi, entah itu kita orto, entah itu veneer, entah itu bleaching atau crown itu. Untuk perawatannya seperti sikat giginya, seperti pasta giginya, kemudian perawatan hari-harinya, perlu konsultasi juga nggak sih ke dokter kayak dok pasta gigi apa sih dok, atau sikat gigi jenis apa sih dok, atau dok seperti apa sih sehari-hari saya makan, harus konsultasi nggak sih dok? Bagusnya konsultasi, jadi tetap setelah pasang crown atau veneer, pasien sebaiknya tetap kontrol ke dokter giginya. Kalau misalkan mau bertanya pasta giginya apa, itu pun sangat diperbolehkan, malah bagus ya. Iya Jadi, iya. jadi pasien itu tahu dan dari sumber yang benar tentunya seperti itu. Oke. Nah masih ada lagi nggak dok? Apalagi perawatan gigi estetik atau sudah segitu berarti untuk estetik? Banyak sih, banyak untuk estetik. Cuman gini, untuk yang umum di masyarakat yang tadi seperti Mas Aska bilang ya, yang sedang happening Betul. dan itu harus mendapatkan informasi yang benar. Betul. Itu tadi antara lain ya, antara orto, terus vinil. Nah, kemudian juga antara lain kayak banitit yang tadi ya, gigi kelinci. Gigi kelinci, Nah, betul, banyak nih cewek-cewek zaman sekarang iya. giginya depannya tuh panjangnya beda dari yang lain dokter Nah, ya. gitu ya. Yang gua tuh yang depan beda sendiri. Itu gimana dok? Itu dok? Iya betul. Ya mungkin pada saat beberapa waktu yang lalu memang lagi tren ya. Betul betul. Gigi kelinci, karena mungkin melihat selebriti siapa mungkin Ya ya gigi ya. kelinci kayaknya saya juga mau tuh gitu ya. Cuma gini, gigi kelinci itu bukan berarti setiap orang itu bisa atau cocok dan indikasi gitu ya. Kadang-kadang pasien-pasien yang contoh ya, pasien dengan kebiasaan buruk sistem misalkan. Buruk sistem itu adalah kebiasaan buruk pasien itu suka mengkerot-kerotkan gigi, tahu Oh kerot-kerot ya gigi ya, ya. krak gitu. Nah, seperti itu. Kalau mau dibikin gigi kelinci, itu umurnya nggak akan lama gitu ya. Oh. Karena apa? Pada saat dia dibuat gigi kelinci, biasanya kan kalau buruk sistem itu pasien itu saat tidur ya, dia Ya tidak sadar. ya ya nggak sadar betul Iya, betul. pagi-paginya gigi kelincinya udah jadi gigi kucing udah nggak ada gitu ya. Iya, iya, Kenapa? iya. Ya itu benturan tadi. Jadi tidak semua pasien itu indikasi Betul. untuk dibuatkan gigi kelinci. Jadi harus dicek dulu. Terus pasien-pasien dengan buruk sistem, pasien dengan gigitannya sudah edge to edge itu artinya sudah seperti ini mau Ya. dibuat gigi kelinci ya nggak mungkin Iya gitu ya. betul betul. Jadi banitit itu atau gigi kelinci itu tidak semua bisa dibuatkan gigi kelinci, dan tidak semua orang juga bentuk wajahnya Cocok. Betul. gitu. Iya, nggak semua orang cocok pakai kelinci. Betul. Jadi Ya. ini kan berhubung karena kita ngomongin tren. Nah, akhirnya semua pasien karena lagi ngetren, mau cocok nggak cocok, mau apapun dia mau tetap Iya. banitin pokoknya dok gitu ya. Seperti itu sih, karena saya juga mengalami di praktek saya gitu ya. Oh ada juga berarti ada dok ya. juga gitu. Padahal ini gigi palsunya lepasan, tapi tetap dok mau dipanjangin depannya gitu ya. Itu kalau banitit itu atau gigi kelinci itu dok, saya penasaran banget sebenarnya. Sistemnya tuh kayak tadi itu, kayak apakah memang kayak pemasangan tambahan lagi zat tertentu, atau pakai gigi palsu, atau gigi asli yang dicopot kemudian diganti gigi kelinci, atau gimana dok sebenarnya dok? Iya, kalau banitit itu atau gigi kelinci itu lebih ya veneer aja sih. Oh, Dia veneer. jadi tambahan lagi. Iya, jadi mungkin ditambah gitu ya, ditambah panjang giginya gitu ya, karena ingin mendapat efek gigi kelinci tadi. Iya. seperti itu. Oke. Nah dok, dari kesemua yang kita bahas tadi, memang kan sebetulnya semuanya merujuk pada bahwa sebetulnya banyak di luar sana yang memang juga bahasanya ada ada praktek tempat gigi umum, kemudian juga ada apalagi dok bahasanya salon gigi, segala macam udah banyak banget di lapangan atau di luaran kita yang kita dengar. Tapi dari dokter sendiri selaku dokter gigi yang sudah tersertifikasi dokter, sebaiknya seperti apa sih ini? Iya. Tren yang memang juga menjadi hype banget di masyarakat hari ini dok. Iya, mungkin jadi pertama kalau misalkan ada masyarakat yang ingin yang tadi ya mau mengikuti tren-tren sekarang gitu ya. Sebaiknya nomor satu cari perawatan di tempat yang tepat gitu ya. Yang pertama ke dokter gigi. Terus yang kedua, kalau misalkan cari-cari info di internet atau browsing, cari-cari seperti itu, di internet atau browsing itu mungkin memberikan informasi, cuma informasinya itu kan hanya tidak lengkap ya. Betul. Nah, sebaiknya datanglah ke dokter gigi, konsultasi, tanyakan sebanyak mungkin ya yang ingin ditanyakan.
gitu ya, semuanya secara mendetil agar nanti pada saat pemasangan itu pada saat diaplikasikan gitu ya tidak merugikan pasien itu sendiri, kesehatan pasien itu sendiri. Oke, berarti memang yang paling tepat atau paling baik itu adalah konsultasi dengan dokter gigi. Itu yang paling tepat. Kalau urusan mungkin nanti mau perawatannya kayak apa, mau perawatan apa yang paling tepat sama kita, kalau sudah dikonsultasikan ke dokter gigi mungkin akan diberikan juga ya, maksudnya saran yang cocok. Kayak misalkan mau di orto harus, karena kan kalau behel atau orto itu sebetulnya nggak harus semua gigi terpasang kan dok, sebetulnya kan? Untuk apa orto? Orto atau behel apa harus semua gigi dari depan ke belakang semua terpasang? Harus semua gigi Oh, semua? dipasang, maksudnya bracketnya ya. Oh, iya bracketnya. Betul, dipasang. Oh, semua segigi. Betul. Oh, oke. Berarti mama juga itu juga info yang penting, karena saya juga bahkan baru tahu, kirain kayak hanya 2 gigi depan yang rusak, hanya 2 saja. Oh, ternyata harus semua berarti dok ya. Semua kalau untuk perawatan orto. Oh, oke. Itu berarti juga salah satu info penting tuh. Tapi dok, ada lagi gak sih yang pengen dokter sampaikan tentang kesehatan gigi itu sendiri dok? Apa tuh dok? Oke, baik, untuk kesehatan gigi itu jangan dianggap sepele gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita sakit gigi nggak sampai dirawat di rumah sakit, Betul. tapi ada juga loh perawat sakit gigi. Ada dok. Ada juga loh yang sampai di rumah sakit gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa perawatan gigi jangan dianggap sepele. Kalau misalkan ada masalah di rongga mulutnya, entah itu gigi berlubang, entah itu gusinya mudah berdarah, atau banyak karang gigi, segeralah periksakan ke dokter gigi. Gitu ya. Jadi pesannya adalah semakin kita abai gitu ya, semakin mahal lah biaya yang akan dikeluarkan. Betul sekali. Ya. Dokter, saya ini ingin mewakili pasti banyak sekali dari sahabat RCL yang juga ingin menanyakan hal ini. Saya mewakili rekan-rekan semua, termasuk juga mewakili diri sendiri. Saya buat tanya sama dokter. Dokter, perawatan gigi di Rumah Sakit Umum Pelabuhan Ratu khususnya atau umumnya di semua rumah sakit, apakah tercover oleh BPJS? Oke. Untuk di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu sendiri, ya tercover BPJS. Ya, nah tapi begini, kalau BPJS itu kita kan ada jenjangnya. Betul. Ya. Kita itu fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ada lagi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Iya, Vaskes, betul. Pertama. Nah, kalau misalkan pasien itu masih bisa betul, kepesertaannya mungkin di puskesmas. Betul. Nah, biasanya itu ditangani di puskesmas. Seperti itu. Nah, kecuali di puskesmas tersebut ya tidak ada dokter giginya. Betul. Nah, pasien itu bisa dilayani di Rumah Sakit RSUD Pelabuhan Ratu ini dengan menggunakan BPJS. Wow, terjawab sahabat RCL ya, alhamdulillah ternyata juga. Tapi ingat, kalau memang Vaskesnya atau fasilitas kesehatan tingkat pertamanya masih bisa membantu atau mengcover tentang kesehatan gigi, atau masih misalkan kata Vaskes cukup deh minum obat pereda nyeri dulu, mungkin bisa seperti itu dok ya. Tapi ketika memang juga sudah butuh tindak lanjut yang lebih tinggi atau perlu dirujuk ke rumah sakit, baru tuh bisa meminta rujukan untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah dokter, kali ini juga ada pertanyaan yang masuk nih. Ada beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan yang masuk adalah tentang sikat gigi, dokter. Oke. Ini kan masih menjadi polemik ya, masih menjadi mitos juga bahwa sikat gigi yang bagus tuh sehari 3 kali. Ada yang bagus juga bilang sikat gigi itu cukup 1 kali aja, karena memang juga pasta gigi itu bisa merusak jaringan gigi kita. Sebetulnya dari dokter gigi sendiri, berapa kali sikat gigi yang efektif dalam 1 hari dok? Betul, kita selalu mempromosikan ya ke masyarakat. Sikat gigi itu minimal ya. Berarti tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Iya, oke. Minimal itu 2 kali. Minimal 2 kali. Dan tidak hanya frekuensinya, tapi timingnya. Oh, oke. Timingnya. Jadi kapan tuh dok 2 kali itu? Ya, yang pertama adalah setelah sarapan pagi dan menjelang tidur malam. Kalau misalkan diantaranya mau sikat gigi, mangga silahkan. Itu tuh karena batas minimal. Berarti lebih dari 2 kali pun tidak masalah dok? Tidak masalah gitu. Wow. Tapi yang nggak ada kan orang 15 kali sehari. Nggak ada, odolnya sayang. Odolnya. Gitu ya. Minimal 2 kali. Dan biasanya pasien kan ada yang 3 kali. Misalkan saya mau ke kantor saat mandi saya gosok gigi lagi, silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas pada saat mau tidur itu wajib hukumnya untuk menyikat gigi. Gitu. Dokter, ini mungkin pertanyaan menuju pertanyaan terakhir salah satunya. Ini mungkin tips untuk kita semua deh dok, gitu kan, untuk siapapun yang juga sering banget merasakan sakit gigi, entah itu akibat karena juga gusi berdarah, gusi bengkak, akibat karena gigi berlubang atau apapun. Tips yang paling mudah untuk dilakukan saat merasakan sakit gigi, yang paling pertama dulu deh, sebelum misalkan harus pergi ke Vaskes, sebelum harus pergi ke dokter gigi, yang bisa dilakukan sendiri di rumah, karena katanya
kumur-kumur pakai air garam misalkan gitu kan. Tapi sebetulnya kalau dari dokter harusnya seperti apa dok? Pertolongan pertama dulu deh. Oke, kalau pertolongan pertama untuk gigi yang berlubang dan misalnya sakitnya, nyerinya hebat dan lain-lain, biasanya kita lihat di rumah itu kita ada ketersediaan obat anti nyerinya apa. Oh, kayak Itu paracetamol dulu, gitu. betul. Paracetamol Oh, boleh kalau misalnya di rumah ada paracetamol silakan. Kemudian misalkan ada asam efenamat iya, gitu iya ya. betul. Boleh minum itu dulu sementara belum bisa ke dokter Betul, gigi gitu betul. ya. Itu pertolongan pertama juga. Kalau misalkan kumur-kumur itu pun baik. Kumur apalagi untuk gigi yang bengkak ya, Mhm. sorry untuk gusi yang bengkak, kumur dengan air garam hangat. Kalau untuk cari obat kumur mungkin dok malam-malam kayak gini cari obat kumur Iya, pakai betul. air hangat ditambahkan garam di kumur-kumur itu boleh itu membantu Ah, juga gitu. Nanti kalau misalkan daruratnya sudah, nah barulah harus diperiksakan ke dokter gigi. Seperti oke. itu. Dokter Gigi Destrin, terakhir dokter, apa yang ingin dokter sampaikan buat warga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang juga ada di rumah dan juga sedang menyaksikan live via Instagramnya Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, dokter tipsnya, kemudian juga dikasih tahu tentang cara merawat gigi yang baik, dokter silakan. Oke, baik untuk pemirsa semua ya, baik yang di live IG maupun pendengar radio Citra Mhm. Lestari gitu ya. Eh, Kontrol ke dokter gigi minimal dalam setahun itu 2 kali. Ya, kemudian jangan biarkan gigi itu lebih parah kondisinya gitu ya. Oleh karena itu ketika menemukan masalah di rongga mulut langsung periksakan ke dokter gigi. Gitu ya, jangan sekali lagi seperti tadi saya sudah sampaikan, jangan menganggap sepele permasalahan-permasalahan di rongga mulut kita. Kemudian terakhir, kalau misalkan ke dokter gigi sekarang nggak sulit gitu ya, seperti tadi Mas Aska bilang, Betul. bisa ke puskesmas, bisa menggunakan BPJS, bisa ke rumah sakit, jadi aksesnya tuh udah sangat mudah. Ya, dokter gigi tuh ada di puskesmas, ada di rumah sakit, jadi jangan ragu-ragu gitu ya untuk Oke, memeriksakan. dokter Destrin, aku pengen nanya dulu sebelum kita bakal tutup. Mm-mm. Dokter Destrin atau dokter Gigi Destrin di Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu ini hari prakteknya hari apa aja dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Oke, kita setiap hari di Poli Gigi tuh buka Oh, setiap pelayanan. hari? Setiap hari buka Oke, pelayanan oke, dan oke. kita ada pelayanannya tuh ada penambalan, Mhm, ada membersihkan karang gigi, mhm, ya, ada pencabutan gigi anak dan dewasa. oke. Oke, jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan di rongga mulut, silahkan datang ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu ke Poli Gigi gitu ya. Kita setiap hari buka kok Mas, Wah, gitu ya. Mangga keren, silahkan. luar biasa banget. Dokter Gigi Iya, Destrin, terima kasih banyak loh sudah berbincang sama kita. Dan iya. juga mungkin sudah cukup perbincangan kita. Makasih banyak dokter, sukses terus. Sama-sama ya. Semoga juga ini menjadi peringatan buat kita semua nih yang suka gigi estetik. Yang paling utamanya adalah tentang kesehatan giginya dulu. Betul. Gampang estetiknya mah. Yang penting mah sehat dulu aja giginya Itu sahabat dia, RCL. betul. Dokter makasih banyak loh dokter. Sama-sama. Sukses terus. Terima Terima kasih. Dan juga kasih. sahabat RCL dan pemirsa kami TV dan juga yang sedang menyaksikan live via Instagram juga terima kasih banyak. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.